Halo, sahabat ponsel pelajar channel semuanya. Nah, di sini kita berjumpa kembali ya di pembelajaran C++ versi Android kita atau yang biasa kita sebut dengan CPP Droid. Nah, untuk video pembelajaran hari ini kita membahas tentang konsep dasar dari array ya teman-teman ya. Salah satu bagian di dalam C++ namanya adalah array. Nah, untuk array itu sendiri sebenarnya dalam pengertian dasarnya adalah sebuah konsep di mana kita memungkinkan menggunakan sebuah memori itu lebih banyak lagi teman-teman. Hanya dengan menggunakan beberapa variabel nanti kita bisa pakai atau kita bisa gunakan tempat untuk mengisi atau menyimpan data lebih banyak. Jadi contohnya ini ada satu variabel nama, di mana nanti variabel nama ini nanti bisa menjadi nama 1, nama 2, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Oke, itulah konsep dari yang namanya array ya. Nah, di sini sebagai contoh kita akan membuat konsep array di mana kita mau menampung, daftar nama siswa atau identitas siswa dalam satu kelas ya teman-teman ya. Kita sudah sediakan di sini ada integer i dan jumlah nanti untuk jumlah dari siswanya, lalu nomor urut, NIS, dan nama itu masing-masing dalam bentuk array teman-teman. Dimana untuk nomor itu punya array dalam satu parameter, ada parameternya, sedangkan NIS dan nama itu tidak pakai parameter ya. Nah, kita tambahkan satu lagi. Untuk tipe datanya adalah char deh kita buat. Kelas. Oke, langsung saja kita buat teman-teman cout. Kita buat di sini yang berikutnya adalah masukkan kelas. Lalu sein kelas. Lalu cout kembali untuk jumlah siswanya ya. Kita buat di sini. Sein jumlah. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi di sini kita ada melakukan perubahan ya untuk
nilai dari variabel nomor, nis, dan nama ya. Kita buat semua dalam parameter. Nis itu 100, ini kita boleh ganti deh. Bukan 100, kita buat 5. Atau 6 dan 6 ya. Nama maksimal 100, oke. Kita rasa cukup. Oke. Nah ini ya, jadi dia ketiganya sudah memiliki parameter teman-teman ya. Ada nilainya. Oke. Ada karakternya, itu batasnya adalah 106 dan 100. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini kita sudah buat masukkan jumlah siswa. Jadi nanti kalau kita masukkan jumlah siswanya itu ada 10, berarti yang mau kita input nomor sampai nama ada 10 kali teman-teman. Itu yang mau kita lakukan. Maka dari itu kita boleh buat di sini for-nya bagaimana? Dimulai dari for yang pertama itu adalah for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5. Jumlah ya. Jadi nanti akan diulang sebanyak jumlah kali. Jadi kalau jumlahnya nanti 10 berarti artinya kita membutuhkan perulangan sebanyak 10. Kira-kira seperti itu teman-teman maksudnya. Nah, inilah bagian pentingnya. Array-nya akan kita masukkan di dalam ini. Oke. Nah, cout masukkan nomor urut siswa. Nah, baik teman-teman. Di sini kan kalau kita perhatikan, nomor urut itu variabelnya adalah no. Permasalahannya kalau kita membuatnya hanya no saja teman-teman, artinya kita hanya bisa menyimpan satu inputan data saja. Karena nomor nanti akan menampung hanya sekali inputan dari keyboard, benar ya? Nah, di sini supaya dia bisa memungkinkan, kalau jumlahnya 10 berarti dia bisa memungkinkan menyimpan 10 kali inputan dari keyboard, maka kita boleh tambahkan sebuah array di mana di dalamnya kita masukkan variabel i. Sehingga gini teman-teman, artinya for i sama dengan 1, i-nya sampai lebih kecil dari jumlah. Misalkan jumlahnya 5, berarti i-nya sebanyak 5 kali ya teman-teman ya. I-nya 1, 2, 3, I4, I5. Maka masukkan nomor urut 1. Di saat I-nya 1, cin no, baru di dalamnya adalah I, berarti variabelnya berubah menjadi nomor 1. Lalu di saat nanti I-nya 2, no 2. Di saat I-nya nanti 3, no 3. Variabelnya no 3 jadinya. Di saat nanti I-nya 4, variabelnya jadi no 4. Di saat i-nya 5, variabelnya jadi 05, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Ya, itulah kira-kira konsep dari yang namanya array. Sehingga satu variabel itu memungkinkan menyimpan lebih dari satu teman-teman ya. Oke, satu variabel dia memungkinkan untuk menyimpan lebih dari satu. Itulah konsep dari yang namanya array ya. Nah, lalu yang berikutnya, jadi daripada kita membuat ada variabel nomor A, variabel no 2, no 1, no 2, no 3, dan seterusnya, dan belum tentu jumlah siswanya sama, benar teman-teman ya. Jadi itu kira-kira fungsi yang paling penting dari sebuah array ya. Masukkan nomor induk siswa. Sama, ini juga berlaku untuk nomor induk siswa. Variabelnya kan hanya satu, jadi supaya dia memungkinkan bisa menampung lebih banyak, kita lakukan juga seperti tadi. I.
Sehingga nanti variabelnya jadi seperti itu. NIS1, NIS2, NIS3, variabel NIS4, variabel NIS5. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Yang berikutnya adalah untuk nama. Cout. Nah, di sini kita sudah berhasil teman-teman ya untuk menginput datanya. Oke. Maka untuk bagian yang berikutnya kita masuk ke bagian outputnya teman-teman. Oke, kesalahannya tadi ada titik koma ya. Oke, ini tadi titik komanya kurang teman-teman. Nah, lalu untuk outputnya kita boleh kopikan teman-teman ini. Untuk perintah for ya. Kita akan lakukan untuk ini teman-temannya mulai dari for sampai ke bagian tutupnya ya, salin. Setelah itu kita akan tampilkan outputnya. Nah, di sini kita bisa buat cout. Cout kembali. Kelas siswa. KLS. Nah, di bawahnya ini kita masukkan array yang tadi. Kita tampilkan lagi ya. Nah, ini kita tempel. Setelah itu kita gantilah di sini teman-teman. Jadi C-nya boleh kita buang. Kita ganti nih ya. Nomor urut siswa. Menjadi no i. Lalu nomor induk siswa NIS I. Jadi kata sin kita buang ya teman-teman ya. Ini untuk mempersingkat teman-teman ya. Kalau teman-teman juga mau mengetik secara manual juga sebenarnya nggak masalah. Mama i. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kita boleh rombak sedikit ya. Jangan lupa untuk baris barunya teman-teman. Kita lupa tadi hampiran membuat baris barunya ya. Inline. Inline. Jadi sini konsepnya sama teman-teman ya. Kita akan menampilkan setiap variabelnya. Oke. Jadi di saat nanti i-nya 1 berarti nomor siswa yang ditampilkan adalah variabel nomor i, nomor 1, variabel no 1. Di
Di saat nanti i-nya 2 berarti yang ditampilkan adalah variabel no2. Dan begitu juga untuk nis dan juga nama ya. Nama 1, nama 2, nama 3, nama 4. Jadi satu variabel itu memungkinkan menyimpan lebih dari satu data. Itulah fungsi dari array. Variabel nama hanya bisa menampung satu aja, satu inputan dari keyboard. Tapi begitu kita pakai array, yaitu menama i di dalamnya, dia bisa menampung nilai sebanyak apapun yang kita inginkan. Bisa menampung inputan sebanyak apa yang kita inginkan. Kalau nanti i-nya diulang sebanyak 20 kali, berarti dia bisa mengulang atau menampung sebanyak 20 kali, teman-teman. Jadi nama variabelnya jadi nama i itu adalah nama 1, nama 2, nama 3, sampai nama 20. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Di sini kita coba jalankan. Oke. Oke, misalkan kita masukkan kelas 10. Maaf, ada satu karakter tadi ya berarti situ ya. Kita boleh ganti di bagian char kelas. Biar dia memungkinkan bisa diinput lebih dari satu karakter. Jadi kita masukkan nih pakai array juga ya kelasnya ya. Atau kita bisa pakai yang lain juga sih, nggak masalah. Nah, ini dia 10 IPS 1. Jumlah siswa kita masukkan ada 3. Berarti kita akan mengulang sebanyak 3 kali. Itu maksudnya teman-teman ya. Maka sini kita boleh enter. Masukkan nomor urut pertama 1. Enter. Nisnya adalah 1011. Enter. Namanya adalah Agus. Masukkan nomor urut yang kedua. 2. Misalkan nisnya adalah 1012. Harusnya sih nis itu hanya bisa sekali input teman-teman, tapi karena kita pakai array, dia udah menampung ada 2, 1011, 1012. Itu juga berlaku untuk nama dan juga untuk nomor urut ya, selain nis dan juga nomor urut ya. Jadi dia menampung lebih dari 1. Misalkan nama yang kedua adalah Evelyn. Nomor urut yang ketiga dengan nisnya adalah 1013. Misalkan namanya adalah Gusti. Nah, begitu kita enter, maka dia akan menampilkan itu kelas siswa. Oh sorry, tadi kita lupa pakai apa ya teman-temannya, pakai nomor ke bawah. Nama siswa, kelas siswa 10IP1, nomor 1, nomor induknya 1101, namanya Agus. Nomor 2 dengan nomor induknya adalah 1012 Evelyn. Nomor 3 dengan nomor induknya adalah 1013 namanya Gusti. Jadi semua bisa ditampilin teman-teman. Seperti inilah konsep dari yang namanya array. Inilah pembelajaran dasar dari array ya. Sampai di sini video pembelajaran kita untuk pertama array dasar kita. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.